Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bersama. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu mungkin di malam minggu kita nggak duduk di majelis ilmu. Mungkin di malam minggu kita nggak duduk di majelis zikir, entah duduk di mana. Tapi ini kenikmatan yang Allah kasih. Memang yang kasih izin ini siapa? Allah. Kita bisa kumpul, Allah yang kasih izin. Tapi alhamdulillah, inilah nikmat yang tanpa kita sadari, bahkan kita nggak mau sadar. Allah kasih gerak kaki bisa melangkah ke majelis zikir. Allah kasih gerak langkah kaki bisa datang ke majelis ilmu. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi terasanya berat di hati. Kayaknya capek kita kalau tiap malam minggu. Itu sebenarnya Allah yang kasih kesempatan untuk kita beramal soleh, beramal baik. Karena majlis-majlis yang ada di muka bumi ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga. Kalau nggak mau seminggu sekali duduk di tempat baik, kalau nggak mau seminggu sekali duduk di tempat ilmu, mau minggu berapa kali baru mau duduk? Nah, kalau kita lihat bebulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, kita belum bisa duduk di majlis. Tapi Allah kasih kesempatan. Ini apakah bukan nikmat yang luar biasa? Abu laka bi ni'matika alayya. Ini nikmat yang Allah kasih. Kita taunya nikmat berupa materi. Kita taunya nikmat berupa kenikmatan yang memang kelihatan. Padahal bisa duduk di tempat nasihat itu luar biasa. Ya, jangan sampai waktu-waktu yang lalu terulang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, maqa'ada qaumin maq'adan, tidak ada satu tempat duduk di antara satu kaum duduk di tempat duduk tersebut lam yadhkurullah, dengan duduknya bersama tidak ada zikirnya kepada Allah. Mungkin pernah kita ngalamin seperti itu, ngumpul-ngumpul, kongkok-kongkok, yang akhirnya ngabisin waktu sampai subuh, tibang ketawa ketiwi, ya, ngebuang waktu sia-sia. Lam yadhkurullah, zikir kepada Allah juga enggak, malah hati yang lalai, pelesiran ke sono kemari, dia nggak sadar. Atau walam yusallu ala nabi, udah zikir kagak, salawat juga kagak kepada Rasulullah. Apa kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, illa kana alaihim, kecuali bagi orang tersebut, mereka ini, kecuali bagi kelompok mereka tersebut ini apa? As'aratan yaumal qiyamah, penyesalan yang tiada arti, kerugian, kesusahan, kepayahan. Mungkin pernah kita dulu seperti itu, ya, tanpa kita sadari dulu ngabisin waktu nongkrong, ya, hampir begadang nginep, ya, akhirnya tidur di pinggir jalan, sia-sia hidup. Tapi Allah kasih kesempatan sampai sekarang, ada usianya, ada umurnya. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Maka maqa'ada qaumin maq'adan, tidak ada satu tempat duduk bagi sekelompok orang lam yadhkurullah, di dalamnya enggak ingat sama Allah, walam yusallu ala nabi, enggak berselawat kepada Nabi, illa kana alaihim, kecuali bagi mereka semua asratan yaumal qiyamah, penyesalan. Alhamdulillah Allah enggak kasih takdir kita seperti itu. Maka abu laka bi ni'matika alayya, dikasih nikmat kita duduk tiap malam minggu. Ini nikmat dari Allah. Walaupun ada juga yang gerutu kan, ya, namanya manusia kan pasti ada juga yang gerutu, capek atau bosan. Padahal ini Allah yang gerakkan ke tempat baik. Maka syukurin nikmat yang udah ada, syukurin. Karena duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir itu barokahnya luar biasa. Apalagi baca sholawat. Allah itu nyiptain malaikat namanya Mantorus. Itu nama malaikatnya Allah ciptakan namanya Mantorus. Itu malaikat khusus ngantar salawat umatnya Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada umat Rasulullah itu baca salawat, itu malaikat Mantorus segera antarin ke Nabi kita Muhammad SAW.
Orang kalau yang baca salawat itu malaikat mantorus bawa ke depan Rasulullah, ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada si fulan baca salat kepadamu. Itu bukan hanya si fulan itu yang baca, tapi Rasulullah nanya siapa ayahnya, siapa ibunya. Itu berkahnya itu orang baca salawat, ayah ibunya pun juga dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kondisi ayah yang disebut sama Rasulullah, ibunya yang disebut sama Rasulullah sudah tiada, sudah pulang ke alam barzah, itu Rasulullah minta kepada Allah agar ibunya dan bapaknya orang yang baca salawat Allah beri ampunan. Tandanya Rasulullah kenal sama kita, diantaranya banyaknya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis, man asrat alaihi hajatuhu, siapa yang kesusahan, kepayahan dalam mencukupi kehidupannya, ya, man asrat alaihi hajatuhu, siapa yang kepayahan, kesusahan dalam mencukupi kehidupannya, apa kata Rasulullah, falyuksir minas salati alayya, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Raba diri kita, kira-kira kita payah enggak, lemes enggak? Payah iya, lemes iya, kepengenan banyak. Fal yuksir minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, fa innaha, sesungguhnya salawat yang kalian baca, ya, sesungguhnya salawat yang kita baca, taksyiful humum, ngilangin sedih. Kadang sedih, ya Allah saya udah berobat ke sana kemari belum juga baik. Banyakin baca salawat supaya Allah kasih sehat. Karena setiap orang yang baca salat kepada Nabi, Nabi nanya kondisi yang baca bagaimana. Tuh, man asrat alaihi hajatu, siapa yang payah dalam kehidupannya. Payahnya banyak, ada payah ekonomi, ada keganggu sehatnya, atau keganggu rumah tangganya. Apa aja yang mengganggu hidup kita, fal yuksir minas salati alayya, perbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha taksyiful humum, karena salawat yang kalian baca itu dapat menghapuskan gelisah sedih.